Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabran Jamila, NIM 1911604007. Di sini saya akan melakukan pengkajian terkait PTSD atau biasa disebut Post Traumatic Stress Disorder. Sebelum melakukan pengkajian, saya akan menjelaskan sedikit tentang PTSD. PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Kondisi ini berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan pemicu yang dapat membawa kembali kenangan trauma disertai dengan reaksi emosional dan fisik. Meskipun demikian, tidak semua orang yang teringat akan kejadian traumatis berarti terserang PTSD. Ada kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami PTSD. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Mbak, perkenalkan saya Mila Natanastesi. Di sini saya akan melakukan pengkajian kecemasan ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? C Mbak. Mbak C. Kalau boleh tahu disebutin tempat tanggal lahirnya Mbak? Padang Mbak. 16 Agustus 98 Mbak. Oh iya Mbak ya. Kalau mohon maaf Mbak, agamanya? Kebetulan agama saya Islam Mbak. Kalau Saya pakai kerudung Mbak. alhamdulillah. Kalau ini alamatnya Mbak? Alamat asli ya Mbak. Iya. Jadi saya tuh alamat asli tinggalnya tuh Sleman Mbak. Oh di Sleman. Iya, Sleman, Gamping, Yogyakarta. Karena saya kuliah di sini Mbak. Oh, berarti pekerjaan Mbak Kebetulan masih mahasiswa Mbak. mahasiswa ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak pernah menikah? Belum Mbak. Oh, belum pernah. Iya. Mbak di sini boleh nggak diceritakan keluhan Mbak? Iya Mbak. Sebenarnya tuh saya kadang-kadang tuh cemas ya Mbak. Panic attack saya tuh gampang banget kambuhnya. Misalkan kalau kuliah gitu kan Mbak, saya tuh gampang aja tuh tiba-tiba panic attacknya muncul. Padahal kalau dilihat-lihat kata teman saya tuh tipikal orangnya bukan introvert Mbak, extrovert malah. Tapi saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba seperti itu, maluan anaknya Mbak. Sebelum kita lanjut Mbak, saya tensi dulu ya nih Mbak ya. Iya Mbak. Mbak, ini apakah Mbak pernah ditensi sebelumnya? Pernah Mbak. Oh, ini tensinya 130/90 ya Mbak? Tinggi ya Mbak? Oh iya tinggi Mbak. Kemarin nggak segitu sih Mbak. Normal kemarin Mbak. Oh, kira-kira kenapa ya Mbak bisa tinggi sekarang gitu? Saya kan gampang cemas ya Mbak ya. Tiba-tiba tuh panic attack saya muncul. Mungkin karena mau Mbak tanya-tanya Mbak, jadi takut. Oh, berarti Mbak takut ya sekarang ya? Kayak cemas ya Mbak ya? Iya. Bilang nggak apa-apa Mbak, nyaman nanti kok. Nggak apa-apa Mbak, nggak usah takut ya. Saya nanyanya nggak banyak kok, dikit, nggak ke privasi Mbak banget gitu Mbak. Iya Mbak. Mbak, kalau boleh diceritain keseharian Mbak itu apa aja Mbak? Saya Mbak, kalau nggak kuliah saya drakor Mbak, nonton gitu Mbak. Kalau nggak ngajakin teman main Mbak, karena saya tuh anaknya sendiri itu udah pikirannya sekarang aneh-aneh Mbak. Sering kayak ngerasa aduh panik yang nggak jelas gitu Mbak. Apalagi kalau bayangin ke depannya gimana, random Mbak kalau saya misalkan udah sendiri. Nah mendingan saya tuh ke kosan temen gitu Mbak, atau saya drakor gitu Mbak. Malam itu apakah Mbak atau belakangan 2 minggu terakhir ini Mbak punya gangguan tidur Mbak? Gangguan tidur saya Mbak, kayaknya saya nggak ada deh Mbak. Walaupun saya cemas Mbak, saya tetap hipersomnia Mbak. Nggak tahu kenapa, tetap tidurnya tuh jam 10, bangunnya jam 4 gitu Mbak. Nggak ada gangguan sih Mbak kalau untuk istirahat saya. Kayak apa Mbak? Pernah merasa mimpi buruk terus kayak capek gitu Mbak? Untuk mimpi buruknya sih nggak pernah ya Mbak ya, tapi kalau untuk merasa capek tuh setiap hari kayaknya Mbak.
walaupun nggak melakukan apa-apa mbak. Iya, walaupun cuma nonton doang di kosan gitu ya mbak ya, nggak tahu kenapa capek aja bawaannya. Terus mbak, mbak pernah nggak merasa bersalah, nggak berdaya gitu loh, terus kayak ngerasa malu gitu? Untuk perasaan bersalah ada mbak, tapi perasaan bersalah itu lebih ke diri sendiri, karena saya ngerasa kok saya nggak bisa apa-apa gitu mbak, kok saya cuman stay di tempat sedangkan teman-teman saya udah lebih bagus daripada saya gitu mbak. Jadi saya lebih menekankan ke diri saya, kok kamu nggak bergerak gitu, cuman kayak nggak bisa melebihi batas dirimu sendiri gitu mbak. Jadi ada perasaan bersalah kepada diri sendiri mbak. Kalau untuk tidak berdaya ya mbak ya, tidak berdaya sih nggak pernah ya mbak ya, tapi perasaan bersalah doang mbak. Kalau kayak mbak pernah mikirin buat masa depan mbak nggak, kayak mbak takut gitu sama masa depan mbak atau gimana mbak? Iya mbak, pasti. Kalau untuk masa depan mbak, jangan kan untuk masa depan ya mbak ya, untuk hari besok aja saya takut mbak gitu mbak, karena pikirannya udah terlalu di luar nalar sih mbak. Terus mbak kan kayak gini kan mbak takut untuk Iya. besok. Mm-mm. Mbak itu mau isolasi diri nggak mbak, atau kayak mbak tetap berbaur sama teman-teman mbak gitu? Enggak sih mbak, saya tetap bergaul sama teman-teman saya, karena saya menyadari mbak, kalau misalkan saya mengurung diri, menarik diri dari teman-teman saya, lingkungan saya, ditakutkan saya melakukan hal-hal yang di luar nalar mbak. Jadi saya tetap berpikiran positif, walaupun kecemasan, ketakutan sering muncul, ya saya hadapi. Kalau kayak sulit berkonsentrasi itu mbak malah ngalami tidak? Mengalami mbak, minggu ini saya mengalami. Misalkan nih, saya mau nonton drakor gitu, terus pikirannya tuh muncul yang aneh-aneh, padahal saya mau nonton mbak. Dan misalkan saya juga mau kuliah kan, pikiran yang jelek pasti muncul, padahal saya tuh belum melakukan hal itu, tapi pikiran yang di luar nalar tuh udah datang gitu mbak, udah saya pikirkan. Aneh kan mbak? Aneh mbak. Kalau kayak kewaspadaan tinggi terus kayak ketakutan berlebihan gitu mbak alamin? Untuk kewaspadaan sih nggak ada ya mbak ya, tapi kalau untuk rasa takut ada mbak. Tapi saya menyadari, toh kalaupun jadi kejadian yang saya takutkan, sekarang saya menyadari sih mbak, toh walaupun ketakutan saya terjadi, saya tetap masih hidup. Jadi saya harus berani ngelawan itu semua. Kalau karena mbak pernah nggak kayak ingat suatu hal yang kejadian mbak sebelum mbak kesini kah, atau setelah mbak kesini gitu? Ingat mbak, ada Apa kalau boleh tahu mbak? ingatan waktu saya kuliah mbak, itu kejadiannya semester 1. Itu bikin saya nggak nyaman banget sih mbak, karena mungkin baru nyampe di kota orang juga ya mbak ya, lagi penyesuaian gitu. Jadi saya merasa canggung untuk mencari teman yang satu frekuensi sama saya begitu mbak. Mbak pernah merasa kayak benci, dendam, sakit hati, marah gitu mbak? Kalau pernah, ke hal apa ya mbak? Misalkan nih mbak, kalau untuk perasaan dendam, benci, sakit hati itu kayaknya nggak ada deh mbak. Tapi lebih ke marah. Misalkan contohnya saya chat teman saya mbak, teman saya tuh lama gitu balasnya mbak, mungkin dia ada kegiatan lain gitu ya mbak ya, tapi saya marah mbak, nggak tahu kenapa, karena saya ngerasa tuh kok dia nggak balas chat saya sedangkan saya cepet balasnya mbak. Terus ketika dia balasnya singkat mbak, pengen saya tonjok dia tuh mbak. Kayak gitu ya mbak? Jadi saya kayaknya kurang perhatian ya mbak ya, karena kata teman saya kemarin, sahabat saya waktu telepon, kayaknya saya butuh teman mbak. Saya merasa udah cukup teman cewek begitu mbak, tapi mereka tuh punya pacar mbak, mereka mau hiraukan saya mbak. Jadi saya merasa temen nggak ada untuk saya gitu mbak. Jadi tuh mbak merasa kayak membutuhkan partner ya mbak ya? Iya benar sekali mbak. Mbak pernah merasakan perubahan perilaku mbak, enggak mbak? Kayak mbak itu murung, kayak merasa depresi, terus pernapasan mbak itu nggak stabil, atau kayak marah yang meledak gitu mbak? Oh kalau untuk hari-hari saya sih enggak ya mbak ya, tapi sekarang nih akhir-akhir ini saya ngerasa kalau seandainya saya sendiri, banyak pikiran yang nggak harusnya saya pikirkan udah muncul gitu mbak.
itu yang bikin saya tuh cemasnya berlebihan mbak, padahal hal itu belum terjadi dan udah saya pikirkan, jadinya tuh berefek ke saya, takut berlebihan, cemas gitu mbak. Kalau kayak mbak itu menghindari tempat atau kegiatan yang menimbulkan ingatan trauma mbak nggak, atau gimana mbak? Enggak sih mbak. Oh, enggak ya mbak. Enggak. Mbak, di sini saya udah selesai ya mbak untuk melakukan pengkajiannya mbak. Iya. Di sini mbak mengalami kecemasan akut yang apa, mbak merasa hal-hal yang belum terjadi, mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi ya mbak. Untuk selanjutnya nanti akan saya koordinasi dulu mbak ya, untuk apa ya, tindakan selanjutnya mbak ya. Iya. Terima kasih telah kooperatif ya mbak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama.